19-2097 dari Prodi PGSD. Mata kuliah IPA Lingkungan kelas 5C dengan dosen pengampu Ibu Ena Suma Indrawati MPD. Di sini saya akan melakukan tugas wawancara mengenai sampah. Baiklah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sampah. Sampah merupakan suatu bahan yang bersumber dari hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang terjadi, yang dibuang atau terbuang yang tidak memiliki nilai ekonomi. Bahkan bisa memiliki nilai ekonomi yang negatif karena penanganannya untuk membuang atau membersihkan memiliki atau membutuhkan biaya yang relatif besar. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara dan saya sudah bersama dengan narasumber saya yang bernama Bapak Alfebrianto yang berada di Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Baik, saya minta waktu Bapak sedikit, yaitu kita akan membahas mengenai sampah. Menurut pandangan Bapak, apa itu sampah? Sampah merupakan suatu sisa dari suatu produk yang tidak bernilai lagi. Oke, baik. Baiklah, pertanyaan nomor 2, yaitu bisa Bapak jelaskan permasalahan apa sih yang sering kita jumpai mengenai sampah di lingkungan masyarakat kita ini? Untuk permasalahan yang sering kita temui, kita jumpai dalam kehidupan masyarakat ini adalah masyarakat tidak sadar akan sampah itu, di mana mereka sering membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah ke sungai, membuang sampah di jalanan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga sampah itu mengakibatkan tidak baik kepada kehidupan, kepada lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja mengenai permasalahan yang sering kita jumpai. Baiklah, sampah itu kan memiliki beragam jenis ya, Pak. Iya. Menurut Bapak atau pengamatan dari Bapak, jenis sampah apa saja yang kerap ditemui di lingkungan ini? Oke. Menurut pengamatan saya, sampah itu ada pembagiannya, ada organik dan ada non organik. Kalau organik itu berupa sampah yang bersumber dari makhluk hidup, berupa sisa dari tumbuhan, dari hewan yang sering kita jumpai. Yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sampah yang berupa organik yang selalu berserakan. Masyarakat sudah makan sepertinya contohnya sudah makan pisang, itu tanpa sadar dia membuang sampah, membuang kulitnya itu di jalanan, sambil berkendara pun sudah begitu, sudah makan dari makanan itu dia buang secara tidak sadar. Banyak kita jumpai sisa-sisa dari kulit makanan itu yang berserakan di jalan-jalan, dan bahkan ada sebagian orang yang suka membuang sisa dari makanannya itu ke jalan dengan alasan kendara yang berjalan itu menghancurkan sampah yang sudah dibuang, berupa sampah dari yang berupa non organik, yaitu sampah yang berasal dari bungkusan makanan seperti bungkusan minuman, bungkusan makanan yang dibungkus dengan plastik. Itu masyarakat kita belum sadar bagaimana cara pembuangan sampah itu pada tempatnya. Setelah mereka menggunakan produk minuman, makanan, dia secara tidak sadar membuang sampah itu sembarangan. Jadi kita jumpai di jalan, di mana-mana, di tempat umum, di lapangan, apa segala macam. Setelah dia minum minuman, setelah dia makan makanan ringan seperti itu contohnya, dia buang sampah saja dan yang tidak dipungut di tempatnya.
selanjutnya Bapak, apa itu dampak yang bisa Bapak lihat dari pembuangan sampah sembarangan di lingkungan kita ini? Dampak yang bisa kita lihat dari pembuangan sampah sembarangan itu dalam kehidupan dalam lingkungan kita ini, terutama pandangan kita terhadap satu lingkungan yang tidak bersih, mencap bahwa lingkungan itu tidak bersih, kotor, karena pandangan kita sampah berserakan di mana-mana gitu. Selain bau yang tidak menyedapkan yang membuat lingkungan kita tercemar. Kalau orang masyarakat yang membuang sampah, kan ada masyarakat yang membuang sampah ditumpuk di suatu tempat yang mengakibatkan bau yang tidak sedap dengan lingkungan yang di sekitar tempat sampah itu mengakibatkan adanya suatu sarang penyakit yang mengakibatkan mudahnya orang terkena penyakit-penyakit yang bisa menular kalau dengan bau yang tidak sedap itu saja. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Bapak bagaimana seharusnya sikap masyarakat mengenai sampah tersebut? Tentu sikap masyarakat mengenai sampah itu adalah yang penting sekali. Masyarakat harus paham dan mengerti bagaimana cara pembuangan sampah itu harus pada tempatnya, supaya sampah itu tidak mencemarkan lingkungan dan ramah terhadap lingkungannya. Sudah itu bisa juga masyarakat itu harus minimalisir. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya Bapak. Ya. Menurut Bapak, solusi atau penanggulangan apa yang bisa dilakukan terhadap sampah yang ada di lingkungan kita ini? Itu yang saya sampaikan tadi. Penanggulanginya tentu masyarakat itu harus diberi pengertian bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, harus ada tempat tertentu untuk membuang sampah. Jadi tidak mencemari berupa bau, berupa pandangan yang tidak enak, pengecapan bahwa lingkungan itu kotor, tidak baik, lingkungan itu menyebabkan suatu penyakit terhadap sampah yang telah kita buang. Setelah itu tentu kita mengurangi menggunakan bahan-bahan non-organik untuk pembungkusan dalam satu makanan yang sering kita gunakan, yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, berupa makanan-makanan yang kita konsumsi, berupa makanan ringan. Contohnya bungkusan bakwan itu tidak perlu lagi dengan plastik, tahu isi itu tidak perlu dengan plastik, mungkin yang bisa dengan yang alami supaya penguraian sisa. Kemudian kebiasaan masyarakat kita kan pulang dari pasar itu banyak bungkusan-bungkusan makanan, kebutuhan sehari-hari yang dibungkus dengan plastik. Mungkin bisa dikurangi, bisa dengan koran, dengan kertas, atau yang bisa sisa dari bungkusan itu bisa dicairkan atau didaur ulang secara alami. Cara penggunaan bungkusan-bungkusan makanan yang berupa yang tidak bisa didaur ulang lagi. Bapak, terima kasih atas waktu Bapak. Ya, sama-sama. Baiklah, itulah wawancara yang sudah kami lakukan mengenai sampah. Terima kasih. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.